Hai, aku Deborah. Aku pernah jadi tech recruiter, pernah jadi CEO di PT PMA. Aku juga pernah bikin agensi, oke? Sekarang aku mau cerita tentang 100 juta pertama aku. Jadi, aku pernah dapat 100 juta sebelumnya, tapi kayak cuma minta dari pacar ya. Dan setelah aku nggak mau cari pacar lagi, aku mau independen sendiri. Aku mau cari uang dari hasil kerja kerasku sendiri, itu lumayan agak lama ya untuk dapatkan 100 juta pertama lagi. Karena aku mulainya benar-benar dari bawah, aku mulai kerja itu jadi waiters yang gajinya 50.000 satu hari, itu pun nggak dibayar sama mereka. Karena aku baru berapa hari, baru berapa minggu aku udah keluar. Karena teman-temannya nggak ada yang suka sama aku. Karena bahasa Inggrisku terlalu bagus. Bahasa Inggrisku terlalu bagus, jadi customer-customer itu suka kasih tip itu ke aku. Mereka nggak ada yang dikasih tip. Cuma aku doang yang dikasih tip karena aku kan friendly gitu ya. Jadi tapi itu tetap kayak mulanya tuh bener-bener dari situ aku kerja. Sebelum akhirnya aku kursus coding, setelah kursus coding dan lain-lain, akhirnya aku buat agensi sendiri. Nah, di agensi inilah aku dapatkan 100 juta pertama aku. Meskipun itu uang revenue ya, belum buat bayar dan lain-lain. Tapi kalau kita mau berdikari gitu ya, berdiri di atas kaki sendiri, sebetulnya kita juga bisa cari uang dengan cara yang baik gitu ya. Ya gitulah. Jadi aku sering banget nontonin video kayak sekelabatan gitu di TikTok atau di YouTube yang kayak, oh ya cari pacar kaya caranya begini-begini, cara memanipulasi laki-laki begini-begini-begini gitu. Ya buat apa gitu? Lebih baik kalian kerja cari uang sendiri. Sebetulnya karena aku literally bangkrut ya. So, ada satu dua kepikiran untuk ya udahlah cari pacar lagi aja, nikah udah selesai gitu. Nggak usah berjuang sebegininya gitu karena bayar harganya lumayan berat ya, kayak kursus-kursus tuh banyak banget. Habis kerja masih kursus, kadang belajar sampai tengah malam gitu kan, ikut lomba-lomba gitu. Ini tuh jalan yang lumayan berat gitu. Jadi bukan kayak easy money kayak tinggal minta, minta gitu. Ya banyak banget sekarang konten kreator cewek mau di luar mau di Indo yang ajarin minta-minta ke cowok gitu loh. Karena aku sudah merasakan punya pacar yang lumayan punya uang gitu ya. Dari situ aku malah berpikir aku harus punya uang sendiri. Aku harus kerja, uh, aku harus berdikari. Aku nggak mau dengan jalan kayak begini gitu. Karena gampang kan kita tinggal minta terus ditransfer ya kan. Beda kalau dapetin uang dari kerja keras kita sendiri itu rasanya tuh jauh lebih puas, jauh lebih bahagia gitu ya karena kita tahu um, harga yang harus dibayar gitu ya. Ada berapa kursus, berapa jam yang kalian habiskan untuk belajar, untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Aku mulai kerja lagi di atas umur 25, mungkin 27, mungkin 28, 29, seumuran segitu. Dan kalian tahu sendiri kan di Indonesia maksimal batas itu umur 25 tahun gitu. Jadi bayangin pada saat itu dan aku mulai kerja lagi gitu. Setelah lama nggak kerja, aku cuma tinggal di rumah orang tua. Ya makan sama orang tua, semua sama orang tua gitu kan. Lalu aku harus kerja lagi gitu. Aku harus kerja lagi. Ada banyak banget skill gap yang harus aku pelajarin. Tapi menurutku itu worth it untuk mendapatkan 100 juta pertama. Banyak jam kursus, uh, banyak network karena kerja tim kan. Kita rekrut tim, lead mereka. Gini loh caranya, ini klien mintanya kayak gini, bla bla bla. Jadi kayak hidup itu jadi ada warnanya gitu loh.
hidup kita tuh merasa kita tuh berharga gitu. Apalagi kemarin tuh aku buatnya 10% dari pendapatan itu kita kasih ke organisasi keagamaan ataupun ke panti asuhan gitu. Jadi aku ngerasa dengan mendapatkan uang sendiri ya, meskipun jalannya jauh lebih capek dan lebih panjang ya, dan lebih kerja gitu, ini tetap hal yang lebih baik daripada kalian minta sama pacar sih. I mean, do the hard thing and your life will be easy. Do the easy and your life will be hard. Lakuin hal yang susah dan hidupmu akan jadi mudah. Lakuin hal yang mudah, maka hidupmu akan jadi susah. Aku lupa ini quote-nya dari mana, kalau kalian tahu, boleh kalian chat link di bawah. Ya, mungkin itu dari aku. Aku yang biasa dibeliin baju jutaan gitu ya. Tapi gak masalah juga ketika kerja. Di awal-awal aku kerja benar-benar kayak gajinya cuma 1 juta sebulan gitu kan. Ini bajuku satu. Tapi it's okay. I mean, itu adalah harga yang perlu dibayar untuk mendapatkan semuanya dari jerih payah sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman perempuan mungkin yang lagi lihat di sini, kerja. Kalau nggak punya duit, kerja. Kalau nggak punya duit, jangan cari pacar, tapi kerja. Oke? Ya. I've been there, I've done that, and I'm not feeling ashamed of my past. Kupikir itu masa lalu yang berharga juga, yang aku jadi tahu ternyata uang itu bukan segalanya. Oke? Mungkin ketika ada pacar, aku makan jutaan gitu ya kalau di resto. Tapi ketika aku mulai kerja sendiri dan aku mulai tuh waktu di Malang jadi sales itu gajiku dibayar cuma 1,5 juta gitu. Tapi aku ya terima aja gitu. Terima bener-bener jalan dari bawah gitu. Karena aku mau cari uang sendiri. Dan eventually pada akhirnya kebayar. Akhirnya dapat juga 100 juta pertama yang ini bukan hasil dari minta ke cowok loh. Ini hasil dari aku bikin aplikasi sama tim aku gitu. Meskipun sebetulnya itu uang masih dibagi ke tim ya. Tapi kan ada gitu. So, ya, aku nggak tahu kenapa di sini jadinya aku curhat ya. Ya, semua itu possible. Aku tadi ingat lagu ini. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Aku bisa kalau aku mau, cita-cita dan mimpiku setinggi langit. Anyway, aku coba pakai filter sekarang, jadi kalau wajahnya beda sama yang kemarin karena filter ya. Aku tidak secantik ini. But yeah, I mean, 100 juta pertama aku buat agensi, jualan website, jualan aplikasi, mobile, dan itu hal yang patut aku banggakan ya dari kehidupanku ini. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Percaya. Kalian ada pengalaman nggak 100 juta pertama kalian tuh dari mana? Boleh dong di-share. Your love is abundance, my love can't comprehend. Your heart is abundance, my life can't comprehend.